selamat hari Senin, hari yang baru. Iya, semangat baru, pacar baru, kekasih baru. Dunia baru. Hari Selasa bukan hari Senin, kemana sih? Selasa. Emang udah ganti nama? Dari emang Selasa dari dulu juga. Kemarin tuh Trans Festival, hari Iya, Senin. ini bulan Agustus. Bulan baru ya. Sebentar. Siapa kamu tiba-tiba ngomong? Siapa kamu? Saya Karen Delano, Pak. Hasil operasinya udah selesai kan? Kita seneng ya, akhirnya operasi usus buntungnya Iya. berjalan dengan lancar. Karen, welcome back ya. Semoga lu sehat. Kemarin lu kasih, sehat. Iya, jangan sakit terus, yakinnya. Dulu udah sehat ya. Buntu. Makanya lu tuh kalau misalnya punya sosial media dijaga. Jangan karena lu selalu live terus kena omongan netizen akhirnya lu sakit hati segala macam nggak mau masuk. Hah, enggak gitu. Lu kan perkara diomongin sama netizen jadinya Nggak ada gue kayak gitu sama netizen. Udah Netizen. ini pokoknya bulan ini adalah bulan kebahagiaan buat kita semuanya. Betul. Ya. Benar. Jadi jangan sampai galau-galau. Benar. Yang galau segera dapat pacar. Yang udah... Iya kan? Iya benar. Iya. Ya kayak Punya kita. pacar. Mati satu tumbuh seribu. Bener. Ya kan? Pokoknya selamat hari Senin buat semuanya ya. Kemarin di Trans Festival aku suka banget baju kamu. Sayang. Ya kenapa? Madam. Bukan. Jatuh cinta itu tiba kita itu nggak Gimana menyangka. sih, Kak? Maksudnya itu kita tuh nggak menyangka-nyangka ya. Habis putus cinta, ketemu lagi, jatuh cinta lagi gitu jatuh Sama cinta. madam Oh, ya. sama mantan. Sama mantan. Mantan. Kalau mantan mah udah tinggalin aja. Ngapain sih Iya harus bener ya diinget-inget? Ibram, jangan balik lagi ya. Bener ya. Tapi ya buat sahabat ambiar, kalau ngomongin soal kehidupan, kita paham betul lah. Apapun yang kita lakukan, mau balikan sama mantan, mau jatuh cinta, apalagi selebriti, Nggak pasti konsisten. enggak Nggak bukan. konsisten. Kalau selebriti pasti bakal diomongin, ya kan? Iya. Diomongin siapapun itu. Mungkin Jadi- ini alasan bintang tamu kita yang pertama. Nggak mau diomongin kanan, kiri, depan, belakang. Why? Kolom komentarnya ditutup sama dia. Rian kalau ininya tambah satu lagi lucu deh pasti kiri Nanti kanan. lu jerawatan. Gak mau nanti gue kayak Ayu Ting Ting kemarin begitu, banyak banget. Kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Kita penasaran banget sama dia. Iya. Kita ingin tempe. Hah? Alasan dia selalu menutup kolom komentar apakah dia trauma sama netizen. Iya. Siapa? Ini dia Nita Thalia. Kan berbaris dan bersatu, nikmati suasana yang baru, bakar semangat yang di dadamu, jangan bimbang atau lagi ragu, acukan tinju, tunjukkan semangatmu. Pasukanku bersatu, aku datang hanya untukmu. Pasukanku kemari dengan ganteng yang dan negeri goyang, goyang dong. Pasukanku liarkan rasa yang terpendam. Pasukanku di sini, nyanyikan lagu yang menanti. Jangan kalah jadi pecundang, hanya kalah berperang. Ikuti diriku. Begitu pengennya Anda. Karena kalau nggak gitu bukan. Aduh. Kalau nggak gitu bukan Tenita. Benar. Itu maunya Anda begini. Kalau Tenita ikuti hidupku itu bukan Tenita. Benar. Siti Maimunah. Tapi pagi-pagi ini kita kedatangan Tenita Thalia itu energik banget ya. Membuat kita semangat. Masya Allah. Tenita tuh tadi pas nyanyi di Gibas gitu teh dengan mimika tuh kayak mau ngeliatin ke Kak Dewi bahwa nih gue tuh. Karena Kak Dewinya cuma gini doang, Kak Dewi ngeliatin begini doang. Gitu Lu ya. tahu gak sih kenapa Nita Thalia tuh kalau tampil tuh selalu energik? Tahu kenapa? Kenapa? Menutupi masalah.
kepala Anda nggak kenapa-napa tadi? Sakit kejedok sos. Tapi ya, Gak apa-apa Kak, harusnya dia udah biasa dibenturin kok. tapi yang aku bingung ya, Lita tuh mau bersaing sama Tenita loh, rambutnya lihat. Kamera. Aneh loh. Gak boleh Kenapa lu selalu mau menyaingi siapapun di sini? Kemarin lu mau menyaingi Dewi Persik, sekarang mau menyaingi Nita Thalia. Itu Nita Thalia, ini Lu mau nyaingin gue? Coba sini dulu bisa gibas rambut nggak? Sini. Coba, ya. emang bisa. Coba, lu kibas rambut dikit aja. coba. Kibas. Bagus kayaknya Lita, Coba. bagus. Iya gak apa-apa, Gitu, coba. ayo cepetan, Coba. kibas rambut doang lu. Sini Lita. Tong. Kerja lu, Lita kerja. Lita. Bagus loh. Ternyata kamu Ya, makasih. bagus Ya, udah. loh. Ya, silakan. Itu King Dasar. Sini. King, ayo kamu. Udah. Ayo bisa sini. Balik. Silakan. Sana. Udah, Nita Tatun tuang sana balik sana ya. Kayak Nita Thalia ya. Nita Thalia Kita seneng ada ada Nita masalah. Thalia. Cuman kita Nggak penasaran cerita. buat Sobat Ambiar. Di balik energiknya Nita Thalia, kita agak bingung. Kenapa Nita Thalia yang begitu percaya diri di atas panggung, tapi kalau di Iya. media sosial selalu menutup kolom komentar. Ada apa gerangan? Kok bisa? Nita Thalia. What happened Ayah now? Banyak artis yang justru membuka kolom komentar sebagai bentuk untuk engagement, komunikasi, atau ngobrol sama fansnya segala macam. Kenapa Teteh justru menutup kolom komentar? Pusing. Apa yang buat Naon, pusing? kenapa? Yang buat pusing Kak. apa? Ya. Lihat pusing lihat orang komentar gitu, maksudnya gimana? Pusing aja gitu, banyak yang ngelamar. Enggak, serius. So cantik banget ya. Gak apa-apa. Serius deh, Kan kenapa? memang cantik, Sah-sah kaya, aja. tajir. Aduh, Siapa sih Masya yang gak mau? Allah. Amin, Masya Allah. Serius deh, kenapa sampai ditutup kolom komentarnya? Iya, biasalah ya. Kan ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Kalau Ini aku banyak kontranya ya Teh. Saya Ah, tutup komen. kalau aku pribadi sih nggak masalah gitu Iya, kan. Cuman kan aku harus ngejaga perasaan keluarga kayak anak, ibu itu terutama ya. Jadi karena kan banyak keluarga aku yang pakai medsos juga gitu. Ya kadang-kadang ibu aku tuh kayak itu ada komentar gini gitu kan. Udah Ya. biarin aja gitu. Nah daripada kan kadang-kadang ada adek aku suka balesin tuh yang apa ya Komentar gak bagus, Mm. ya. Nah daripada jadi pikiran buat mereka dan aku juga menjaga perasaan mereka, menjaga mental mereka juga gitu. Jadi aku lebih baik menonaktifkan komentar begitu. Gini, ya itu memang sebetulnya pilihan ya. Tapi kalau Teteh bilang ada ibu, ada adik, ada keluarga, Teteh nggak pengen mereka baca. Emang komentarnya apa sampai Teteh nggak pengen mereka baca? Komentar Ya, macem-macem. negatif berarti. Iya namanya orang yang nggak suka ya apa aja lah gitu. Itu kan jadi bikin mental kita jadi nggak bagus ya Teh. Ya kalau aku pribadi mah udah nggak masalah gitu Ya, ya, tapi silahkan keluarga. aja. Emang gitu, terakhir kali keluarga. sebelum menutup kolom komentar, ada komentar apa dari netizen sampai pada Banyak sayang. salah Tapi Teh, satunya? tapi Teh namanya komentar itu kan bisa aja orang bikin akun, terus akhirnya orang-orang akhirnya yang bikin akun yang memang sengaja haters, terus Iya. akhirnya komen-komen yang negatif-negatif. Apakah Teteh juga membaca? Atau takutnya keluarga juga ikut membaca itu bagaimana? Kadang-kadang aku taunya dari keluarga malah. Oke. Gitu. Aku taunya dari keluarga ini ada yang komentar gini. Aku balesin ya gitu, nggak usah, udah biarin aja. Nah daripada mereka jadi cemas, jadi khawatir gitu kan, mendingan udahlah lebih aman kalau ditutup aja gitu. Teteh apa kalau Teteh mau share? Misalnya tentang apa deh yang bener-bener bikin Iya. kena mental banget? Tentang kerjaan, keluarga, diri sendiri. Aku sih kalau masalah kerjaan mah udah biarin Biasa aja. ya. Iya. Cuman kalau udah menyangkut anak gitu kan, menyangkut keluarga, nah itu tuh kan udah privacy banget lah. Gini ya, kalau ngomongin soal tentang anak, tentang keluarga, Nita Thalia ini termasuk penyanyi dangdut yang tertutup loh. Masalah keluarga dan juga anak. Privacy gitu ya. Betul, artinya kalau mereka yang berkomentar tentang keluarga dan juga anak, seharusnya adalah mereka yang mengenal dekat keluarga dan Teteh. juga anaknya Teteh. Ya, Itu gimana? karena Teteh tuh selama berita tuh paling beritanya tuh tentang goyangan, terus mungkin
karya-karyanya. karya, ya, terus paling ada juga berpisah. Tapi kan kalau keluarga mah nggak ke follow up gitu loh. Sempat kepikiran nggak apa jangan-jangan yang komentar tentang keluarga dan juga anak itu berarti adalah Saudara, orang bener. orang terdekat. Nggak juga sih, kan ada juga yang kayak misalkan kayak gini ya, ada komen yang kayak ke akunya tuh jadi gimana gitu ya. Anaknya pakai hijab loh gitu, anaknya pakai hijab loh, kok ibunya kayak begitu, bla bla gitu. Ya kita nggak tahu. Coba tes deh. Apa asisten sendiri barangkali? dia pakai akun bodong kan dia bisa juga. Kita nggak tahu. Kenapa lucu dia? Tuh asistennya langsung kabur. Kabur asistennya. Oke, Teh, kita mau lihat yang satu ini. Ini ada satu artikel dari seorang Nita Thalia. Pernah bekuk netizen karena komentar jahat. Kini Nita Thalia tutup kolom komentar Instagram. Katanya pernah memenjarakan haters, bener Teh? Kalau memenjarakan sih, Pernah melaporkan. melaporkan pernah, tapi kalau sampai memenjarakan enggak. Oke. Ya, tapi orangnya berarti udah ketemu sama Tete yang ngata-ngatain itu ya? Iya, Itu waktu itu ngatain Gimana Cuman dikasih peringatan aja, dan minta maaf. Lu udah basi ya gitu ya? Bosan, heeh. Berapa kali? 3 kali, 3 orang yang berbeda. 3 orang yang berbeda. Ngatain siapa Teh? Teteh. Iya, ngatain aku. Terus yang paling ini sih kayak semacam dia bikin, ini bukan perihal ngebully ya, tapi yang Neror. aku lapor bukan. Jadi dia bikin akun mengatasnamakan aku, tapi untuk merayu lawan Lain. jenis gitu, kayak gitu. Oh, Dia kan iya. udah, Ngaku-ngaku jadi teteh, ngerayu orang. padahal aku nggak punya tuh di media sosial yang itu aku nggak pernah bikin akun itu. Gitu. Tapi Teteh emang gak suka ngerayu. Ya suka lah yakin sama orang yang disayang ya. Kalau aslinya enggak. Cuman kalau di layar ya begini aja. Teteh, kenapa harus dimaafin sama Teteh? Kenapa nggak langsung lanjut aja ke proses hukum? Iya. Karena orangnya sudah berjanji tidak akan mengulangi. Aku bandingin, kalau kamu Wi, berapa kali kamu ngelaporin haters? 6. 6-6-nya kamu maafin apa gimana? 4 dimaafin, 2 masukin. Alasan yang 2 kamu masukin kenapa? Dan mami aku ya nggak mau, masukin aja kata mami. Masukin. Kalau ini udah mah enak. fatal ya, ya kita juga artis kan manusia juga. Iyalah. Ya, Ya kalau keterlaluan ya. ya betul. Kalau keterlaluan boleh lah. Ya kan ada juga yang bilang katanya itu sudah resiko. Hmm. Resiko seorang artis harus tahan mental. Ya banyak harus netizen yang suka kuat. ngomong Oh, gitu. ya dibully Pembulian itu enggak lah. bukan Enggak, kalau yang kita dibu- bisa kalau yang menormalisasikan. dibulinya kita oke, tapi kalau menyangkut Keluarga. ibu, Keluarga, iya, itu yang keluarga aku itu nggak- ya, itu yang yang aku nggak nggak biasa. Aku mau nanya deh sama Teteh. Kalau Teteh itu bukan artis ya, Teteh tuh memilih untuk punya sosial media atau enggak? Enggak sih sebetulnya. Lebih baik enggak? Aku jujur aja ya, walaupun ya aku seorang artis, tapi aku nggak begitu suka main media sosial sebetulnya. Sebetulnya, jadi aku posting yang penting-penting, tidak ada captionnya, tidak. Kerjaan banyaknya gitu. Iya, paling promosiin kerjaan gitu kan, terus ya supaya orang tuh tahu kan, oh ini ternyata bakal ada di TV anu gitu. Promosi, kan, oke. gitu. Soalnya kita penasaran gini loh. Kita pernah menemukan beberapa momen Teh Nita Thalia ini tidak aktif di media sosial. Ada momen ketika misalnya ya beberapa kali hilang, menonaktifkan. Ada hubungannya sama mantan suami ya, ketika bercerai. Kemudian ketika kerabat waktu itu adik angkat kalau nggak salah ya, adik angkat dilaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian setelah itu juga kita sempat bingung, Nita Thalia hilang loh dari media Iya sosial. benar. Lama banget tuh, Iya, setahun ada kali lebih Teh. Ada. Kenapa? Ada. Teh? Kenapa tuh menonaktifkan cukup lama loh Teh? Semua. Beberapa kali bahkan. Karena untuk apa ya, karena kan kondisinya pada saat itu kan emang lagi panas banget ya, terjadi konflik lah ya gitu kan, saling melaporkan apa. Duh kayaknya ini karena memang gara-gara medsos gitu kan, jadi salah paham kan gitu. Adek aku ngebela aku gitu kan, ternyata dari pihak sana tidak nerima gitu kan. Ya intinya sih ini hanya salah paham aja. Tapi berawalnya dari media sosial gitu, makanya lebih aman. Mendingan aku Nggak usah nonaktifkan punya. dulu sementara gitu. Iya ya bijaksana. Kata tuh kalau nggak aktif di media sosial, menonaktifkan akun sendiri, tetap memantau dari akun lain nggak? Enggak juga sih, Jadi benar-benar udah tinggalin. Benar-benar hilang. nggak mau tahu. Ya, Nggak yang mau bisa tahu. kontrol diri kita kan kita ya Teh. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu ya. Ya, aku yang penting mah gimana caranya biar sehat, rezeki lancar, Bener, susah buat setuju. keluarga. Ya, Udah aku itu setuju. aja yang lebih Ya, bermanfaat betul. aja. Ya, ya. Kayaknya itu paling bermanfaat gitu kalau Betul, menurut betul, saya. betul.
Ketika nggak Teteh mikirin. meninggalkan, menonaktifkan untuk sebentar tuh apa yang Teteh rasain? Tenang. Ya. Tenang betul. Sangat-sangat tenang, sangat-sangat Betul, tenang. betul. Gitu. Ya. Makanya aku sekarang juga gitu. Ya udah sekedar posting aja, nggak ada kata-kata apa, caption Itu, apa Mas gitu ya. Rian. Udah nonaktifkan aja. Udah. Jadi kita aku nggak pernah kepo juga Instagram yang lain ya, yang maksudnya Iya, mau yang ngapain posting juga. tentang aku gitu ya, Iyalah. atau gambar aku, foto aku, nggak Iya, mau mau. ngapain. Iya Gitu, benar. Tapi kan Jangan kayak juga Mas kalau- Rian, kalau Mas Rian kan bukain DM. Kepo ya. Mana ada bukan DM, kenapa jealous lu? Ngebalesin nggak? Jangan-jangan ngebalesin Suka loh. ngebalesin DM. Ih. Ya gitulah, dia suka buka-buka handphone aku, dia jealous soalnya. Oh gitu. Madam. Madam jealous, madam. Tenita kita mau kasih lihat ya, Teteh mungkin sering gak aktif di media sosial. Tapi kita mau kasih lihat yang satu ini manis banget loh. Iya, it's me Bella. My first role model, my mom. Wah tuh anaknya. Bella, umur berapa sekarang? 18. Udah gede loh tuh. Oh iya dong. Udah gadis. 18 tahun tuh dia udah paham loh media sosial. Dia udah Paham. paham betul pembulian di media sosial. Dia udah paham kalau mamanya nggak mau main media sosial karena bullying di media sosial. Ya. Kalau Bella ngeliat mamanya nggak aktif di media sosial karena mental breakdown, orang bilangnya zaman sekarang. Ya. Karena mental, karena media sosial. Dia pasti bisa ngeliat dong. Ngeliat dong, dan dia juga Dia tahu ya? tahu, dia juga jarang aktif juga kan, sama kayak ibunya gitu. Iya, iya. Jadi nggak begitu mementingkan media sosial, walaupun dia lebih pintar sebetulnya gitu. Kalau misalkan aku ada medsos, gimanain sih gitu kan, aku kan orangnya nggak kayak ini Gaptek, banget, gaptek, gaptek ya. ya. Gimana sih nak ini tolong, ini bunda gini-gini. Tapi sama dia juga nggak begitu, tidak begitu fokus ke media sosial. Kalau Bella ngeliat mamanya dibully di media sosial tuh gimana Bella tanggapannya? Kadang ada yang Tahu nggak Bella teh kalau Teteh dibully di sosial media? Tahu. Cuma ada yang kalau hal yang emang benar-benar harus disampaikan ke aku dia sampaikan gitu kan. Kalau pas dia lagi kecil tuh dia suka nih bunda ini. Tapi kalau sekarang dia lempeng aja gitu. Udah Lempeng? mulai mengerti. Gini, Rada Teh. besar ya. Lempeng dengan diam tapi sebetulnya tahu dan tidak mau membahas, tapi sebenarnya Teteh paham kan maksudku? Ya. Mm-mm. Diam tapi sebenarnya dalam hati sebagai Berbicara. ibu pasti tahu perasaannya. Iya. Dia kayaknya nggak mau bahas. Udah biarin aja lah, emang udah Iya. pekerjaan Mamanya. ibu akunya, mamanya. Memang kan kalau artis, public figure itu udah pasti ya banyak banget bulian, hujatan dan kontra. gitu Takutnya kan. malah nambah pikiran mamanya kan, takutnya gitu. Iya. Kok anak gua tahu nih, aduh gimana gitu. Iya. Jadi sekarang kita mah santai aja, nggak terlalu ini Iyalah, media ngapain? sosial. Ngapain ya peduli gitu, ya Teh omongan orang. 18 tahun, saya udah kuliah. kuliah. Di mana? Ini Bang boleh disebutin ya? Boleh, nggak apa-apa dong. Alhamdulillah sekarang sudah jadi mahasiswa Unpad, baru masuk jurusan kimia. Oh wow. Unpad. Bagus banget. Di Unpad loh. Kan tadinya dia ngambil 2 jurusan, yang pertama memang kimia, yang kedua itu farmasi Iya. internasional. Farmasi internasional dia lolos juga, cuma itu yang pertama lolos ya, yang pertama lolos, yang kedua baru farmasi internasional. Tapi kan kalau magangnya nanti harus di luar negeri. Emang mau gitu. jadi apa Teh? Maksudnya Apoteker bisa. Apoteker ya? apa? Ya tadinya pengennya gitu. Apoteker. Pengennya jadi Ih, hebat. Ya, kimia juga tetap kan ke obat-obatan Bisa, juga betul. ya. Iya. Berarti harus LDR dong di Bandung, di mana? Jatinangor berarti ya? Di Sumedang ya? Bandung, iya. Di Aku mana ke dong? Bandung juga. Di Bandung. Jadi iya ya, aku bolak-balik Bandung Jakarta. Ya ada Mantau ya, deket ya, Teh. udah ada wus. Tetap harus dipantau karena anak perempuan satu-satunya. Betul, setuju pisan Kak Cida. Gitu. Jadi aku kalau lagi di Jakarta, dia lagi kerja, aku tetap video call. Kayak tadi pagi aku video call dulu. Iya, Jadi dia atuh. masih tidur gitu, tetap aku Iyalah, harus. pantau. Gitu, Bagi biarin nggak perempuan. apa-apa. Aku badan capek dikit gak masalah, Terus tapi awios, yang ya. penting anak terpantau. Betul. Karena kan orang tua cuma tinggal sebelah lagi. Teteh kerja dari dulu sampai sekarang pasti buat Bella. Dibully kanan kiri sampai nutup media sosial, kena mental segala macam. Tapi kan semuanya pasti buat Bella. Ya. Apa yang Teteh belum wujudkan dan ingin Teteh wujudkan buat Bella? Yang pasti ya harapan aku ya, keinginan terbesar aku pasti ingin membahagiakan anak semata wayang. Yang walaupun sekarang usianya sudah remaja, udah 18 tahun, udah dewasa, udah sekarang kemana-mana udah nyetir sendiri ya. Tapi tetap buat aku dia masih kecil gitu kan, masih kecil. Kadang aku kalau lihat kamarnya masih berantakan gitu kan, beresin lah nak, kamu udah besar, iya bunda. Terus yang aku salut dari ini anak,
apapun dia selalu minta izin sama mamanya. Ibarat kata tumblernya pecah pun dia mau ganti, padahal tinggal ganti aja, dia tinggal beli gitu. Tapi dia selalu, Bunda, tumbler aku pecah, aku boleh beli lagi nggak yang baru? Itu hal Luar biasa. Peles bener. sepele gitu ya, padahal dia udah punya uang jajan sendiri, terserah lah itu uang jajan mau dibeliin apa, tapi selalu minta izin. Manis itu yang banget ya. ya sopannya, etikanya gitu kan. Ya Ini alhamdulillah. Teteh bangga lah berhasil ya Teh ngadidik anaknya Teh. Alhamdulillah bangga banget sama anak aku. Bilang apa membela? Nak, sayang. Bunda di sini lagi berjuang buat kakak. Bunda pengen kakak bahagia. Bunda pengen kakak bisa tercapai cita-citanya. Bunda pengen kakak jadi wanita yang mandiri seperti Bunda. Jaga diri baik-baik, Nak. Di saat Bunda nggak ada di sisi kakak. Karena Bunda harus bekerja buat kakak. Bunda sayang kakak. Belajar terus yang rajin. Doain Bunda sehat. Rezekinya lancar. Biar Bunda bisa wujudin keinginan kakak. Amin. Keinginan Umi dan semua keluarga. Amin. Bunda sayang kakak, I love you. Nita Thalia semangat berjuang untuk si semata wayang. Yang berikutnya ini juga sedang berjuang untuk yang dia sayang. Di pagi-pagi ambiar, dia difitnah, kali ini akan berjuang. Kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ruben Onsu. Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam. Ini Nita Thalia, ini Nita Tilaya. Ruben, Iya. kita tuh ngeliat pemberitaan tuh, aduh. Iya. Iya. Lagi panas banget ya Kak? Apa? Lagi panas. Hot. Hot. Perasaan hari ini gimana? Ya masih menunggu, cuman ya ini berurusan sama orang yang kayak ngerasa sok kebal hukum ya gitu. Oh gitu. Jadi ya gue udah siap sih, gue udah bilang tangan gue udah basah nih, jadi gue udah kagak mau ngeringin dulu sampai lu ketangkep aja dulu. Yes. Oke. Iya. Iya. Kita nggak kebayang ya jadi Ruben Onsu, keluarganya difitnah gitu, bahkan anaknya gitu dibawa-bawa. Ya betul. Nanti boleh ceritain sama kita. Ruben Onsu, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Kak Ruben datang ke sini Kak Haji. Aduh amin, insyaallah. Ya. Ini kita juga kalau mau ngomong tuh sangat hati-hati sekali karena nggak kebayang, karena jejak digital tuh begitu sangat luar biasa. Bayang kalau anaknya sudah besar kemudian menyaksikan ini sakit pasti lihatnya ya. Oh iya, Kita pasti lihat ya. ya. Sang anak yang difitnah pun juga dengan Ruben Onsu. Ini dia buat Sobat Ambiar. Silakan. Kita cukup bingung, ada orang yang bukan cukup tapi sangat berani untuk menggelontorkan fitnah seperti ini. Ini awal mulanya tuh gimana sih? Kalau saya menjalani hidup kayak biasa, jadi kalau tanya awal mulanya dia nggak tahu tuh ya kayak gimana ya. Kehidupan saya biasa aja kan. Iya. Nah dia membuat postingan itu kan ambil dari foto-foto yang udah pernah ada. Oke. Gitu, jadi awalnya dia karena apa saya nggak tahu. Nah saya itu taunya ketika udah banyak banget tuh postingan dia udah banyak banget. Oke. Jadi ini ada sebuah akun. Akunnya ini dia pakai foto asli atau Enggak, dia nggak ada account? fotonya, fake account. account. Oke, dia sebuah akun, kemudian dia bercerita ngalur ngidul, dia bilang kalau anaknya Koruben itu bukan anak kandung Koruben gitu. Iya, dia bilang bukan anak kandung saya. Terus wah itu perkataannya itu membuat saya gini, ini berbahaya sekali kalau didiamkan kan. Karena menggiring sebuah opini dan berbahaya untuk jejak digital anak saya ke depan gitu. Makanya pada saat saya pelajari dulu, saya nggak kepancing dulu tuh, saya liatin dulu satu persatu. Wah ini udah keterlaluan. Dia dengan sengaja ngeposting, bahkan ketika saya tegur pun di sosial media, ya karena dia melakukan di sosial media ya saya lakukan lagi di sosial media yang sama. Dia
capture lagi kalimat saya, disengajain lagi diposting. Makin menjadi. Dia nggak gentar. Enggak. Dia terus-terusan. Terus makin menjadi. Siapa kira-kira? Kak Ruben tahu nggak ini maksudnya beneran fake account atau Enggak. Manusianya ada. Jadi kan ada yang bilang, ini maaf nih katanya anak-anak yang serba kekurangan adalah orang yang ngomong begitu ya. Saya cuma bilang, aduh stop lu pada tahu udah diem. Karena gua udah ketemu sama pelakunya. Oh, wait. Udah ketemu? Udah ketemu Kak? Iya. Jadi Udah ketemu, maksudnya udah Tatap ketemu muka. nggak sengaja? enggak. Udah ada Udah tahu? udah tahu. Ya, Udah tahu alamatnya. Udah tahu alamatnya tapi Ya. belum ketemu tatap muka gini? Oh, belum. Belum, oke. Kalau tatap muka gini, makanya saya minta jalur kepolisian yang mempertemukan kami sebenarnya. Oke, tapi udah tahu di mana, udah tahu siapa dia. Ya, insya Allah tahu. Ini ya, ini akunnya. Yes. Ini akun yang membuat fitnah itu. Iya. Viewersnya tuh sampai puluhan ribu loh. Berani sekali dengan kalimat yang wow. Ini sejak kapan sebetulnya fitnah yang dia gelontorkan? Oke, nah aku nggak pelajari ke bawahnya sih gitu, tapi kan jejaknya dia pasti ada itu. Iya. Cuman saya ikuti tuh yang udah di atas-atasnya soalnya. Oke. Jadi saya nggak pakai 2 jam 3 jam, saya pelajari terus saya liatin lagi. Oh ini kayaknya ada kekesalan kayaknya, ya karena yang dibahas itu doang, dia nggak punya topik pembahasan yang lain. Tapi melibatkan orang lain yang mengaku-ngaku seolah-olah dia adalah ayah biologis Thalia. Oke guys, boleh naikin lagi postingan tadi? Iya. Oke, kita mau kasih lihat, Kak Ruben izin sebentar ya. Ya. Kita mau baca bionya. Thalia adalah anak dari Paulus Pinontoan Tirajoh dan Sarwen. Itu maksud Kak Ruben ya? Iya. Paulus Pinontoan Tirajoh. Nanti kita bahas siapa dia. Siapa dia? Karena ini pun ada pengakuannya yang kami dengar ya. Kita akan lihat pengakuan dari siapa dia. Oke. Siapa pria itu? Iya. Nggak kenal. Gue nggak kenal. Apakah dia adalah pria yang mengaku nama di bio tadi? Iya. Yang dibilang Iya. namanya ada di bio tadi. Yang di bio tadi. Pertanyaannya apakah kakak sudah menanyakan sama Sarwenda sendiri bahwa kenal dengan laki-laki tersebut? Kayaknya Sarwenda udah berikan statement, dia nggak kenal kan? Oke. Sudah memberikan statement, bundanya juga udah ngasih klarifikasi bersama dokter yang ketika, karena Thalia itu kan bayi tabung kan? Ya IVF ya. Iya, jadi tahu kan dokternya juga sampai kesel sendiri kan gitu karena dia yang segala prosesnya gitu. Tapi tadi statementnya begitu percaya diri sekali ya. Kok berani sekali ya dia? Iya mesti dicek kejiwaannya. Yang artinya dari akun Vina tersebut, kemudian dari pria tersebut, si akun tersebut menuliskan nama sang pria, pria memberikan klarifikasi, dua-duanya tuh seakan kompak mengiyakan. Itu sebelum ramai video itu. Ya. Setelah ramai beda lagi klarifikasinya. Apa bedanya? Adalah pokoknya saya tidak mau memberikan panggung untuk manusia yang kayak begitu ya. Saya fokusnya ke akun Vinaran. Oke. Jadi nanti ketika Vinaran itu dipanggil pihak kepolisian, dia menyebutkan orang-orang di belakangnya atau kenapa dia bisa menyebutkan sosok itu ya, beliau yang dikaitkan namanya. Betul. Beliau bisa langsung. Nama-nama yang dikaitkan. Iya. Dia ngerasa kalau nggak benar ya beliau yang harus bisa. Lo Bertanggung masih jawab. balik aja. Iya. Ini pasalnya tidak main-main karena ada pasal 310, 311, Undang-Undang ITE, pasal perlindungan anak. Ancamannya tidak main-main, lebih dari 8 tahun. Ruben langsung melaporkan ke pihak polisian. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda. Rasa dalam hati, takut yang tak terkendali. Dunia kita sedang tak baik-baik saja. Ini memang tidak mudah. Bagi-bagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Bayangkan Sobat
Tapi kalau anak Anda difitnah itu adalah bukan anak Anda pun Anda juga bahkan akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh seorang Ruben Onsu, melaporkan ke pihak kepolisian. Kita mau kasih lihat beberapa waktu yang lalu pun juga akhirnya Sarwenda melakukan video call bersama dengan dokter yang membantu proses persalinan dari putri tercinta hasil dari hubungannya bersama dengan Ruben Onsu. Ya, Dokter Ari Polim tegaskan anak pertama Sarwenda hasil bayi tabung, bantah fitnah TikTok. Fitnah di aplikasi tersebut maksudnya ya? Ya. Jadi aku rasa ya udah cukup dari saya dan dari bundanya kan udah memberikan statement clear. Ya. Jadi ya Ini udah gede ya. fokus ke account itu aja. Oke, ya aku tuh kemarin sempat nonton juga. Maksudnya ketika Sarwenda melakukan video call dengan dokter yang membantu persalinan dan memang itu kan dari IVF ya bayi tabung. Maksudnya itu kan sudah jelas. Maksudnya dari prosedurnya seperti apa, dokternya juga yang jelas membantu dari step by step. Ya. Jelas. Jelas semuanya. Jadi makanya yang saya bilang kehebatannya orang ini itu kayak nggak pernah tahu kalau di negara ini ada hukumnya gitu ya kan. Jadi saya mengikuti proses by proses aja. Oke, kita mau lihat ini statement dari seorang pria yang bernama Paulus. Selamat pagi jika sedang menyaksikan. Apa kabar? Kita mulai. Ini Maksudnya gimana ya? Oh, nggak bingungin ya? statementnya berbeda dengan statement yang di awal. Beda banget. Iya. Mungkin karena takut apa bagaimana? Enggak lah kalau takut siapa, kita kan manusia biasa, dia juga punya hak Iya, betul. ya menjawab atau perlindungan. Tapi di sini kita lempar lagi ke publik. Yang saya posting berdasarkan yang beliau lakukan kan, Ya. gitu Ya. ya. Jadi ayo sama-sama kita coba kita telaah baik-baik. Ya. Ketika dengan lantangnya dia berbicara tadi di video pertama dengan baju merahnya, ya. Yang kedua berbeda dengan ketika berita ini viral. Oke, jadi setelah viral kemudian dia bikin statement yang berbeda dengan statement yang pertama. Ya. Jadi makanya saya bilang, saya mah orang biasa aja. Tapi Kita lihat saja nanti. karena udah masuk ke ranah Anak-anak pribadi ya, anak, ya. jadi buat saya ya tangan saya udah basah. Betul, udah Jadi terkandung ya. udah terlanjur. Iya benar-benar. Bukan saya keras kepala atau Sosokan. sosokan. Wah banyak banget yang Merasa yang ngedukung gitu ya. Yang gak ada masalah gua. Lu mau ngedukung Mereka. si Vinaran and the Gang juga gua Sebentar. gak ada urusan. Ada yang ngedukung? Ada yang ngeduk. Ada yang ngedukung. Netizen maksudnya. Om. Iya. Oh. Jadi ya menurut gue gak peduli sih gue ya. Ada komunikasi dengan Paulus? Gak ada. Gak ada sama sekali. Tapi saya menyampaikan keberatan saya di sosial medianya saya sendiri. Oh. Jadi saya upload berdasarkan statementnya. Oke, kenapa Kak Ruben Onsu tidak mencoba misalnya membuka jalur komunikasi dengan Paulus? Sesama pria gitu misalnya, ataupun misalnya somasi aja langsung gitu. Terlalu mahal kalau yang saya lakukan untuk jenis manusia itu. Kenapa saya bilang jenis? Kalau dia benar-benar punya hati dan perasaan, Dia tidak melakukan dia tidak melakukan itu, tidak berstatement sembarangan di Betul. sosial media. Ya. Dan ini berkaitannya tentang anak-anak. Ya. Punyakah kamu respect Pada anak lah ya, ya minimal. terhadap anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa? Gak tahu apa-apa, betul, kecil Ya kan, sekali, terus masih kecil. kamu melibatkan nama bundanya di dalam yang tidak ada kaitannya. Ya. Oke. Iya. Kak Ruben, kita dengar terduga pelaku yang diduga menyebarkan fitnah itu Ya. katanya meminta bantuan ormas. Oh iya. Ormas. Baru tadi pagi gua post. Jadi meminta bantuan ormas. Aduh gua tuh lagi bilang gini doang. Udah maju cepet. Itu Kak Ruben tahu dari mana bahwa dia minta bantuan ormas? Insya Allah nggak meleset. Buat apa maksudnya? Untuk Ya dia ya, karena udah merasa terpojokan kan gitu. Udah merasa terpojok dan terus ada ya dari tim saya sendiri berkunjung dan bersilaturahmi bertemu beliau, Ya. ya kan? Aha. Ya buat saya terlalu membangongkan, tau nggak lo? Iya, begini ya, maksudnya kalau misalnya ranah pribadi, kemudian juga akhirnya
sampai dia minta kalau memang benar minta tolong bantuan ormas, berarti kan Takut ada berarti. ya takut udah pasti, tapi ada maksud dan tujuannya dong kalau sampai minta bantuan ormas. Pertanyaan saya bukan itu. Apa? Ada siapa di belakangnya? Iya. Ada siapa di belakang? Kalau ada siapa di belakangnya, berarti Kak Ruben sebetulnya sudah ada bayangan ada siapa di belakang. Ini tuh apa sih Kak? Maksudnya Pokoknya- barisan sakit hati apa gimana sih Kak? Gak tahu. Biarkan nanti Vina sendiri yang harusnya dia berbicara, ya. Dia yang harus mengungkapkan. Jadi saya bilang ada siapa di belakangnya. Saya bukan wewenang saya untuk membicarakan itu, tapi kalau dari urunannya, Ya. paham. Oke. Pokoknya gue udah bilang siapapun yang lagi nonton, siapapun yang menyaksikan tayangan ini ya buat gue gini, tangan gue sudah basah. Mari kita lanjutkan. Kak Ruben tadi bilang gini, ada 2 statement yang buat aku cukup membuat aku berpikir. Yang pertama, aku paham. Yang kedua, ada orang di belakang ini semua. Paham ada orang di belakang ini semua. Ya. Sempat terlintas gak dalam Siapa? benak? Oh ada dia nih. Ada, Oh iya? ada. Kenal? Kenal pasti. Biasa aja, gue nggak akrab banget. Biasa aja. Oh tapi tahu orangnya siapa? Ya insya Allah nggak salah. Oke, mau bilang apa buat orang itu? Udah gue bilang, tangan gue udah basah. Mau siapapun di belakangnya Vina, biarkan nanti Vina sendiri yang berkembang, Vina sendiri yang menyebutkan. Masih di dunia entertain berarti Kak? Apa? Orangnya masih di dunia entertain. Pokoknya ada lah. Gue cuman bilang, ya gue sih bukan orang hebat yang gimana ya. Yang punya Tapi power dan yang lain-lain. Tapi berusaha. gue kalau untuk anak, lo mau apa sekarang? Tapi kira-kira Oma tahu nggak motifnya apa? Wah kurang paham gue. Motifnya apa gue kurang paham. Dan terus ya beliau buat gue sudah terlampau jauh. Iyalah. Ikut campur urusan keluarga. Iya, iya. Terlampau jauh melibatkan anak. Iya. Ya gak? Jadi di sini saya berdiri atas nama anak saya. Iya. Ya, kalau ada apa-apa, ya udah pasti orang tuanya yang harus pasti ngebela. Tuh. Dia nyakitin orang dia nggak ada, dia main sosial media juga enggak. Betul. Tapi kan nanti di kemudian harinya itu kan akan keluar semua. Ini yang paling kita nggak suka ya. Iya. Kalau anak-anak dibawa ke media sosial, mereka nggak punya salah Iya, apa-apa. iya, Dibawa, iya. nanti Kasian. bayang ngasih 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun mereka akan baca ini semua. Mungkin kalau ke kitanya mah nggak apa-apa masa bodoh lah ya. Main. Udah terserah deh kalau orang bully kita kita. udah kebal lah Iya. dibilangin apa. Cuman kalau anak-anak nanti mereka dewasa seperti apa. Mungkin kita akan lihat ini ada dari veteran Putra Onsu ya. Ini dia sempat posting juga ya. Kesel pasti ya. Iya. Ini postingan di repost juga sama Ruben Onsu. Ini dibaca WhatsApp-nya. Oke, orang ini masukin ke penjara, jangan diampunin ya. Tenang sayang, habis kesabaran ayah. Jangan lama-lama, masukin aja ke penjara udah. Siap komandan, aman. Dia cowok atau cewek? Nah, ya. Si kokonya yang udah kesal banget. Veteran Peto Putra Onsu. Dipantau terus tentang si pelaku. Sambil izin mau naik panggung di Bandung tadi malam. Onyo nih kayaknya kalau ketemu orangnya udah kayak apa tahu kali ya. Oh iya. Greget banget kali ya. Iya. Jadi ya karena dia tahu bagaimana adiknya juga nggak pernah usil sama orang lain. Adiknya juga kayaknya nggak pernah baca-baca atau apapun gitu. Tapi dia tahu dampaknya mungkin akan membuat Onyo sendiri khawatir gitu di kedepannya. Secara psikis kan kita nggak tahu kan. Iya pasti. Talia kan. Jadi dia terus pantau. Gimana ayah? Gimana ayah? Tenang aja. Video pantau terus. Terus dia pantau. Saya tahu. Makanya akhirnya gua posting deh. Tuh capturean. Ntar kalau nggak posting, Onyo lagi disangkain nggak peduli adiknya. Nggak ini lagi sama adiknya. Serba salah nggak sih? Iya, netizen ini gila-gila bukti. Ya, Betul. jadi tidak menghargai orang diam. Betul, betul. Ya, orang diam tuh buat mereka tuh kayak, lu nggak speak up, lu nggak gini, bener kan? Iya. Aduh. Makanya nggak pada maju karena di situ-situ aja permainannya. Iya, terus mereka, wah udah segalanya. Oke, ini mau lo nih, buat gue ringan tuh gue ladenin nih, jebret. Nah, tuh, jadi gue udah bilang nih, kasarnya, ini sekarang nih lo mau apa depan muka gue, ayo.
Ya. Karena ini negara hukum, kalau nggak pakai negara hukum mah habis. Iya betul. Saya suka kalimatnya, tidak menghargai orang diam. Kalimat bagus itu. Oke, kita bakal lihat artikel yang satu ini. Ruben Onsu laporkan akun TikTok penyebar fitnah anak ke polisi. Tegaskan tak akan mundur. Iya dong. Jadi, Lapor ya? jadi udah lapor ke pihak yang berwajib. Jadi proses hukumnya gimana Kak? Sejauh apa? Masih laporan kan kemarin? Aku Kemana? Iya, harusnya tunggu panggilan BAP ya. Polda Metro Jaya? Iya, Polda Metro Jaya. Oke. Jadi ya menunggu Ya. dari pihak kepolisian aja gitu. Cuman ya. Oma, kan Dewi kan pernah kejadian kayak gini-gini nih. Iya. Tadi Dewi cerita 3 orang dilepaskan, 2 orang dimasukin. Kalau dari Oma nanti pas ketemu akan dimaafkan dan damai aja gimana? Ya kalau dimaafkan mah pasti. Karena emang siapa kita? Emang kita yang punya alam semesta ini, bumi. Enggak, dimaafkan pasti. Tapi Kan untuk kesalahannya dulu. iya, Proses tapi hukum ya, Kak. untuk proses hukum mah tetap lanjut. Ya. Nggak boleh berhenti. Iya, nggak boleh berhenti. Betul, aku setuju. Kalau semua orang bisa pakai maaf ya mungkin penjara sepi ya. Iyalah. Nanti semua orang akan melakukan hal yang sama. Betul, ini pembelajaran bahwa kalau dimaafin Bukan kemudian kejam. dilepaskan, apakah ada jaminan orang lain tidak akan melakukan hal yang sama? Benar. Padahal sebenarnya si pelaku itu secara kehidupan pribadinya itu kehidupan perekonomian, kehidupan perekonomiannya menurut saya Di bawah standar banget ya. iya masih Oh, butuh berjuang buat hari-hari, buat hari-hari ya saya bilang. Iya. Iya. Jadi kenapa bisa senekat itu? Kenapa beliau punya banyak account? Iya. Jadi ya buat Ada saya yang support ya. iya. diduga ada orang di belakang. Karena setenang itu dia, sesantai itu dan terus masih bilang emailnya sudah dia tidak gunakan bertahun-tahun. Makanya akhirnya saya udah pihak kepolisian aja lah yang menengahkan kita gitu. Jadi kan kalau kepolisian Indonesia kan hebat. Dia bisa tahu detail semuanya tuh. Iya. Iyalah, jadi kalau saya ketika diobrolin ya manusianya kepala batu ya udahlah. Gua ladenin aja terus. Kita tuh ngerinya begini loh, media sosial tuh ya, apalagi kalau buat anak-anak. Tapi kita yakin lah, baik Sarwenda, Koruben juga pasti memberikan aturan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi kita kalau di luar kan nggak bisa ngontrol ya orang lain. Kalau ada yang ngomong ke Thalia tuh gimana tuh pada akhirnya? Ya insya Allah selama saya masih ada, bundanya masih ada, pasti kita akan bela lah untuk anak. Ya, tapi yang kalau itu ranahnya masih keluarga dan itu bukan ayah dan bundanya, diam. Ya. Iya. Karena yang tahu orang tuanya. Ya, so please buat yang di luar sana juga harus bisa mengontrol diri. Ya. Biarkan dalam hal ini, biarkan saya sebagai ayahnya dan Sarwenda sebagai bundanya ini yang kami harus memikirkan. Ya. Ya, karena udah pasti ketika saya bilang lanjut, ya itu udah pasti akan memakan waktu kan. Ya. Energi gitu. Jadi yang lainnya resikonya. ya diam. Ya. Capek pasti ya? Ya jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan, jangan seolah-olah peduli. Paling tahu. Ya, udah. Udah cukup. Saya cuma bilang udah cukup. Ya. Jadi ayo deh. Mau robek-robekan nih. Mau apa? Gitu. Ayo gua ladenin pokoknya. Wajar Gua kalau udah saya nggak bisa diam sekarang. sangat wajar. Harus fight tuh rasanya wajar sekali. Ya, Kami pun akan melakukan hal yang sama kalau untuk anak. Betul. Anda pun juga akan melakukan hal yang sama, Sobat Ambiar. Tapi kita berharap semoga apapun yang Masalah ini terjadi, cepat selesai ya, Kak, ya. Dan ini menjadi Dan tidak ada pembelajaran lagi seperti ini. bagi siapapun. Hati-hati, ada undang-undang ITE. Iya. Ini tidak main-main. Hukumannya, walaupun ada yang bilang, ya berapa lama sih hukumannya? Tapi Kalau dulu hukuman adalah mulutmu sebuah harimaumu, kalau sekarang jempolmu adalah harimaumu. Korban, tapi kita berharap bahagia sama anak-anak. Amin. Dan kemarin juga katanya habis liburan. Kita mau lihat ya, semoga ini bisa menenangkan waktu Ruben Onsu dan juga keluarga sejenak. Ini. Di mana sih itu Kak? keren banget sih. Kakak kenapa terharu? Lah, ya aduh. Ngelihatnya tuh ya kemarin tuh saya jalan dalam posisi yang Lagi capek. kesel banget baca itu. Kesel banget dan terus di hari itu tuh Thalia itu minta gemblok terus gendong. Dia itu lagi fase-fasenya lagi nggak mau dicium di depan teman-temannya.
lagi malu gitu ya. Tapi kemarin dia di stasiun minta gendong gitu. Terus ya saya cuman menahan aja rasanya tuh cuman bicara dalam hati saya untuk ke dia. Tenang Ci, selama ayah masih ada nafas, ayah pasti akan ada. Dimanapun pasti. Mau benteng tinggi seapapun ya mencoba menghalangi ya. Buat gue gini, gue gak pernah takut kehilangan tangan gue. Dengan manusia siapapun. Gue tidak pernah takut akan kehilangan pekerjaan gue di dunia TV. Dimanapun, insya Allah. Allah udah atur semua rezeki kita. Gue hanya ingin jangan ganggu. Karena anak gue kalau dia salah pasti akan gue tegur. Tapi di usia dia yang sekarang ini hal yang menurut gue harusnya dia bermain ya. Tapi rasa itu tuh gue lagi main tuh menyelimuti banyak banget. Di pikiran kakak ya. Iya, kalau ada terjadi seandainya gue nggak ada, siapa ya yang akan benar-benar Memprotek. ya membela anak ini tuh sampai anak ini ngerasa dia merasa dilindungi kan, gitu. Makanya saya dalam permasalahan ini tanpa banyak berkomunikasi, saya ambil bagian yang saya bisa kerjakan. Sarwenda mengambil bagian yang dia bisa kerjakan. Ruben Onsu, Iya. beberapa tahun ini tuh nggak mudah untuk seorang Ruben Onsu. Iya. Perpisahan. Iya. Tidak lagi 24 jam bersama anak. Iya. Kemudian ada masalah ini. Capek nggak sih? Satu kata itu. Gak bisa gue sampaikan dengan banyak hal. Sebenarnya capek. Tapi gue gak boleh capek. Karena semua situasi yang gue jalanin itu ya Part of life. kayak mereka lupa gue juga manusia gitu. Ya. Mereka lupa kayaknya gue juga punya lelah juga. Ya, Gue punya batas kesabaran. iya batas kesabaran dan gue tuh kayak gimana sih caranya ketawa ngakak tuh gimana sih? Apa sih yang ada di pikiran gitu? Kok lu bisa ketawa ngakak gitu? Bukan ketawa fake, mengikuti suasana lagi lucu. Ya. Tapi pengen ketawa ngakak aja. Seneng pasti maunya gitu. Tapi ya lagi bilang cuman ini benar-benar ya Allah cobaan benar-benar ya insya Allah mudah-mudahan gue bisa lewatin gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Dan hati bukan tidak bersyukur tapi saya cuma bisa bilang ya Allah saya bersyukur saya masih bisa bela anak saya. Amin ya Rabb. Apapun itu. Mau orang bilang inilah kayak kita gini. Normal refleks kita berbicara tentang anak pasti kan kita ada rasa haru. Betul. Mungkin tipe gue, tipe yang orang nggak bisa menahan. Ada tipe orang yang bisa menahan air mata, itu lebih sakit loh. Ya, tapi gue tuh cuman yang gue khawatirin tentang diri gue aja gue udah nggak peduli. Ya. Udah sepasrah itu yang gue bilang. Tapi kalau lu tentang anak itu yang gue bilang ini udah nggak bisa ditolerir lagi loh. Ya, karena anak gue apalagi sih? Hah? Ya. Udah banyak orang memanfaatkan anak gue. Kita tuh nggak pernah tahu loh. Ya. 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, Ruben Onsu juga nggak pernah tahu bahwa oh ternyata akhirnya gue menikah. Kemudian gue punya anak, bercerai. Setelah bercerai ada masalah ini. Tapi kita nggak pernah tahu 5 tahun lagi bisa jadi jauh lebih bahagia. Apa yang ingin Ruben Onsu lihat di 5 tahun ke depan? Belum bisa ngomong ya. Kita cuman Ya, takutnya yang saya ucapin tidak sesuai yang saya inginkan dan saya sering
kecewa jadinya. Jadi saya cuma bilang ya, saya hanya ingin menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin ya. Amin. Itu aja. Ya Rabbal. Kita ingin Ruben Onsu jauh lebih bahagia. Amin. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Oke, gitu. Ayah sungguh ku mencintaimu sepenuh hatiku sepanjang jalan hidupku. Ayahku selalu menambahku. Pagi-pagi Ambiar geger. Dewi Persik, Iya. kamu harus tanya sama bintang tamu kita berikut ini. Hah? Apa halnya gimana? Hah? Kenapa sekarang ini begitu banyak sekali pria yang mencoba untuk Mendekati Kabarnya dia dekat dengan seorang pengusaha Oh di ya? pagi-pagi Ambiar kita hadirkan. Inara Rusli. Kalau diikat gini bagus kan? Ayo dong, King. Selamat pagi Inara Rusli. Pagi. Tunggu gue, kayak panggil. Auranya luar biasa sekali. Inara Rusli, selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Halo. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Siapakah pengusaha tersebut? Kita kasih lihat, ini dia Inara yang sedang dekat dengan pengusaha. Ya, lagi deket sama pengusaha, Neng. Pengusaha entrepreneur. Deket, banyak teman. Banyak, maksudnya banyak Cewek pengusaha. juga banyak kok yang pengusaha. Betul, tapi dekat dalam arti kata hubungan yang serius dengan kamu Inara Rusli? Doain aja, insya Allah. Amin. Pokoknya kalau belum nentuin tanggal nikah, aku belum berani infoin apa-apa. Tapi deketnya udah berapa lama? Baru. Berapa bulan? Kategorinya kaya atau konglo? Tuh cuma kaya sama konglo. Nah, pengusaha itu kategori kaya atau konglo? Apa kaya aja? Pokoknya Konglo aja. nggak bisa di-spill. Pokoknya cukup ya, cukup Nggak bisa beli mobil, di-spill cukup beli akun rumah gitu ya. sosmednya. Soalnya kan memang Inara juga udah jadi pengusaha. Ya pengusahanya apa Iya. nih? Yang Skincare, jelas dia harus baju, di atas fashion. Pengusahanya apa? Dia harus di atas aku. Ya kan pengusaha, maksudnya pengusaha fashion, skincare, Masa apa? tadi bilang temennya Kak Dewi katanya? Ah masa sih, yang mana sih? Maksudnya? Dikenalin. Enggak. Oke, Gue Inara nggak gitu. dikenalin temen kamu atau gimana ceritanya kamu bisa kenal sama pria pengusaha ini? Aku sih dikenalin. Ini Inara, ini Iin Parlina. Masih dikenalin sama temen, jadi masih mutual friends lah. Tapi kan pasti ada alasan kenapa kamu juga mau dikenalin sama dia. Alasan utamanya tuh apa? Selain dia memang harus di atas kamu. Ganteng apa ya? mungkin. Pastilah, secara looks pasti. Dewasa. Dewasa ganteng, udah pengusaha pasti. ya. Gak punya sosmed ya? Punya tapi nggak mau di-spill. Dirahasiakan. Single atau double atau triple gimana? Dia yang jelas bukan influencer, jadi dia nggak mau. Tapi dia single? di-expose. Single? Dia single Iya. atau dia Bukan duda? Single. Oh single. Masih muda, udah tua, bisa jadi? Boleh tahu Di umurnya? bawah aku. Gak apa-apa kalau memang jodoh. Iya kenapa enggak? Beda usia. Bawah kamu. Tapi lebih dewasa. Oh lebih muda dari kamu? Berapa tahun beda usia sama Ada kamu? deh. Lebih Inara tapi di bawah lebih dewasa itu maksudnya gimana? Lebih dewasa itu maksudnya dia lebih muda, tapi lebih dewasa itu maksudnya gimana? Nggak apa-apa, aku suka aja secara pemikiran dia bisa ngarahin aku dalam hal bisnis, dalam hal parenting kayak gitu. Oh oke. Berarti kamu udah serius banget di sekarang. Ya kan, Komitmen, siapa juga ada sih yang mau komitmen. bercanda? Oh iya. Siapa sih yang suka dibercandain kan gak suka. Gak suka dibecandain ya. Carinya yang lebih muda, yang penting tuh bisa ngarahin. Iya. Daripada sama aki-aki kamu yang ngarahin. Yang
Yang penting dia provider. Provider, yang penting dia provider. Provider. Provider Telkom. Yang penting dia provider. Oke. Ini ngeri Jadi loh salah itu. satu syaratnya adalah secara materi dia harus bisa memprovide kamu. Iyalah. Iya, Oke, iya. Inara kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Dekat dengan pengusaha, Inara Rusli minta doa agar segera menikah. Amin ya Allah. Ini memang beneran nih, serius mau nikah nih. Udah nih, udah nih. Insya Allah. Tahun ini, tahun depannya lagi. Wah kalau itu wallahu alam. Itu biar jadi urusan Allah aja. Yang jelas Kalau kamu maunya sebenarnya. Serius. maunya ya as soon as possible. Yang penting di waktu yang tepat lah gitu. Jadi Targetnya kapan? Kalau dari pribadi sendiri ini. Kan kamu bilang as soon as possible. Artinya kapan? Kan kalau misalkan tahun depan pokoknya nggak boleh lewat gitu. gimana ya bingung ya soalnya hidup itu kan penuh dengan kejutan Kuliku. ya. Ada aja Kadang suka, gebrakannya. kadang Jadi aku serahin ke Allah aja lah. Kamu udah dikenalin sama keluarganya belum? Ada deh. Kenapa butuh waktu untuk berpikir dan juga menjawab? Ada deh. Gue kadang bingung ya bintang. Gue maaf nih minta maaf ya. Kadang-kadang bintang tamu kalau diundang kan kita mau nanya ya dia jawab ada deh, ada deh. Tapi iya bener loh. Kreatif tuh Iya. bikin konsep. Nanya, pengen dijawab. Ada deh, ada deh. Karena Ini dibayar kan? kalau dia jawab satu kata itu tuh bisa langsung ngebuka jalur yang lain kan. Betul. Ya. Tapi jangan ada deh dong, dia dibayar. Ya. Soalnya begini, Jangan dong kan udah minta dirahasiain. karena kalau misalnya enggak tuh akan langsung dengan gampang untuk jawab enggak belum dikenalin. Ya. Karena orang pengen tahu banget Iya kan Inara tinggal bilang, gimana iya, udah. sekarang. Takutnya Udah netizen nyari dikenalin foto-foto. tapi kan maksudnya ya gitu dah. Pokoknya Apaan Udah tuh sih? gimana? Ya, coba cari kata-kata lain. Berarti udah seserius itu ya, karena maksudnya Inara Emang tuh selama ini harus bercanda gitu enggak, maksudnya Mas Yan? Inara tuh selama kita di sini setelah dia begini. bercerai kalau misalnya dia belum yakin tuh Nggak enggak akan ngomong. bilang, Nggak enggak akan bilang ngomong. apapun. Iya. Dikenalin enggak belum. Berarti ini udah yakin banget berarti kan insya ya? Allah lah. Insya Allah. Anak-anak udah dikenalin. Anak Ada deh. Ya kan nggak tahu. Belum, dia mau jawab belum. Coba jawab dulu Inara. apa yang aku Ibu-ibu terapin? pagi-pagi pada berisik banget deh ini. Kalau aku apa yang aku terapin ke mantan gitu ya, maksudnya dia nggak dilarang untuk nemuin anak ke pacar atau pasangannya Oh, itu yang pun yang belum kamu halal. Itu juga aku terapin ke diri aku Berarti sih. belum ya? Jadi kayak sebelum bener-bener ketok palu, kayak aku bener-bener ngejaga anak-anak banget sih untuk ketemu sama orang yang maksudnya belum menjadi bagian dari keluarga. Oke. Ya. Berarti sudah atau belum? Tuh kan? Ya kan? Padahal mah tinggal ngomong belum, udah gitu. Ih, sabar ini Inara dulu jawab. Diketawa Inara. Tapi kita ikut bahagia buat kamu Inara. Kamu sering ketemu nggak? Sering ketemuan, jalan, makan atau apa gimana gitu? Sama anak-anak suka jalan juga nggak? Kan tadi udah aku jawab kalau yang untuk anak-anak. Oke, kamunya sama dia. Sering ketemuan atau cuma telepon-teleponan apa bagaimana? Ini kalau masih lama gue pakai jilbab juga nih. Gak boleh, gak boleh. Orang jauh sih yang jelas. Oh, orang Jawa. Orang Jawa. Jauh. Jauh. Oh berarti LDR ya? Berarti LDR. Oh LDR. LDR. Masih naik pesawat, pindah pulau. Pokoknya gitu deh. Ya, Pokoknya nih ya Inara nih. Guys. Pokoknya gitu deh, ada deh, nggak tahu. LDR, iya. Lancar. Ntar kasih tahu sama kita kalau udah pasti terus kita mau ngebahas apa ya ada saya? tanggal. Ada satu bahasan buat Inara Rusli. Kita bangga juga karena Inara Rusli ini katanya menjadi brand ambassador rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Wow. Kenapa kamu yang dipilih? Gimana sayang? Kebetulan sama Ibu Oni, owner dari Yayasan Maimunah Center sendiri juga aku lumayan udah kenal lama, udah deket dan beliau juga udah lihat sejauh mana kontribusi aku dalam memberikan bantuan untuk saudara-saudara di Gaza. Iya. Dia udah lihat produk aku juga, aku punya produk fashion, jadi aku ada bikin desain khusus untuk penjualnya ini benar-benar aku kasih semuanya itu untuk saudara-saudara kita di Palestine sana. Termasuk yang kamu pakai ini ya?
Salah enggak. satunya ini. Oh iya, jadi beliau sangat-sangat menghargai usaha aku dan karena aku juga punya yayasan juga namanya Teman Searah dan kita punya satu visi misi yang sama jadi beliau mengajak aku untuk ayo kita sama-sama yuk kita kumpulkan donasi ini untuk bangun rumah sakit ibu dan anak. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah karena memang ini disupport full sama pemerintah alhamdulillah. Karena memang sebelumnya sudah ada proyek rumah sakit Gaza juga dari Indonesia yang sampai saat ini alhamdulillah bangunannya masih tegak berdiri. Hebat ya, hebat. Mudah-mudahan dikasih lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Bisa menyalurkan itu lancar dengan dan bisa lancar, manfaatnya aman. bisa dirasakan oleh mereka yang berada di Betul. jalur Gaza. Oke, Ina Rusli, kita akan berpindah tempat sebelum kamu duduk di kursi pelaminan. Kita akan minta kamu pindah ke kursi yang ada di sebelah sana dalam permainan. Ambiar dalam dilema. Let's go. Ina Rusli. Tolong jawab atau pilih dengan cepat dua pilihan yang akan diberikan oleh Dewi Muria Agung. Oke, pertanyaan pertama. Pilih jadi ibu rumah tangga full time demi anak-anak atau mengejar karir dan mimpi pribadi tapi waktunya terbagi. Pilih gimana? Pilih jadi ibu rumah tangga full time demi anak-anak atau mengejar karir atau mimpi pribadi tapi waktunya terbagi. Ada deh. Yang kedua ya. Terbagi. Jadi yang kedua adalah memilih karir dan mimpi pribadi untuk waktunya terbagi. Karena Karena karir untuk anak-anak juga. Iya, karena aku juga ada komunitas kan, jadi kayak nggak mungkin aku tinggalin gitu aja. Iyalah. Betul. Tapi kalau ada yang provide kan Ya nggak apa-apa Iya, sih. kan Kal- provider. kan dia provide bukan berarti dia memutuskan mimpi aku. bagus. Oke. Lalu. Kalau anak bertanya tentang ayahnya atau mantan suami, kamu jawab jujur sesuai versi kamu atau jaga perasaan mereka dengan versi yang lebih lembut? Aku akan cerita sih yang sebenarnya. Tapi tetap dengan kamu ya? versinya aku dan melihat kemampuan mereka untuk menyerap mencerna. untuk informasi Iya, sesuai iya. dengan umur mereka gitu. Ya. Karena kan kalau kainnya terlalu tebal dia nggak bisa seret banget kan. Iya. Wah baru. Oke, berikutnya. Pilih pasangan baru yang saat mencintai kamu tapi nggak dekat dengan anak-anak atau seseorang yang biasa aja ke kamu tapi super sayang banget sama anak-anak. Waduh. Jebakan Batman ini pertanyaannya. Enggak dong. Yang jelas ya sayang sama anak-anak lah. Yang penting Berarti seseorang yang biasa aja ke kamu tapi super sayang sama anak-anak. Ya kan akunya juga minta disayang, gimana dong? Iya ya kan. Ya kalau udah sayang sama ibunya ya sayang sama anaknya dong. Harus sepaket dong. Iya dong. Masa ibunya aja anaknya enggak? Sebentar. Curhat ya, Wi. Ya, ada curhat ya. Oh, oke. Tapi buat seorang Inara Rusli, kita tahu harapannya begitu banyak sekali. Harapan kamu dalam waktu dekat ini sebenarnya apa sih, Inara Rusli? Aku lagi ngebangun komunitas aku sih saat ini, jadi fokusnya ke sana, komunitas sosial aku, kemudian juga bisnis aku juga. Jadi sampai semuanya benar-benar settle, mungkin baru bisa aku ngejar target yang lain gitu. Dan kalau memang sebelum target ini sampai gitu, target ini tercapai dan ada orang yang mungkin insya Allah dia di calon pasangan aku gitu ya datang, ya dia harus bisa align sama aku punya visi misi dan target sih. Gitu. Jadi kalau misalkan Jalan jadi karena saat ini bukan itu fokus aku gitu. Jadi aku juga maksudnya kayak hidup aku udah cukup happy gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang ya dia harus bisa menambah value gitu. betul. Karena banget ya. Menambah value dan menambah ini ya. Luar biasa, Karena Inara kalau Rusli. menambah misery buat apa? Kan kita mending sendiri aja. Menambah penderitaan, misery. Yang misery. Oke, Menambah oh, misery. Tapi mewujudkan mimpi. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Sebuah tenaga dengan hembusan angin terus melaju terbang. Jangan bandingkan cara terbangnya, tapi bagaimana? Pagi-pagi ambiar geger. Bersama dengan sang pacar baru Zidan. Selamat pagi.
Jadian ini ceritanya. Cimoy bisa banget nyarinya ya, bisa banget lu, bisa banget. Tapi aku fokus sama Cimoy berubah banget. Sekarang aku pikir tadi aura kasih lo yang datang. Cimoy, wow. Cimoy makin cantik. Sekali. Luar biasa. Zidan, selamat pagi ya. Kami semua disini ucapkan Terima kasih ya, udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Udah berapa Lama pacarannya? 3 bulan lebihan. 3 bulan lebih. Yang keras dong Zidan, gak kedengeran Dan. 3 bulanan. 3 bulan. Bukannya waktu itu Cimoy udah pacar ceritanya? Udah lamaran waktu itu bukan kan? Iya udah lamaran. Oh, terus putus. Putus. Kamu ikut-ikut Mami DP ah. Zidan, kamu ini jamaah kan? Iya, Arab ya? iya. Apa marganya? Gisar. Oh, iya. bisa Kenal di banget. mana kalian? Di sosmed. Di sosmed. Di sosmed. Yang DM duluan siapa? Pasti Cimoy ya? Enggak dong. Kamu? Iya. Kalimat Oh, pertama gitu, itu enggak apa dong, ketika nge-DM Cimoy? Ngeret rambut dia sih. Ngapa? Ngeret rambut dia. aku. Ngeret rambut tuh apa? Berat tuh gak? Soalnya kita sempet ngobrol dulu tuh. Ngeliat rambutnya. Apa? Kayak ngasih nilai gitu loh. Rate rambutnya. Rate-nya Yang gimana? ngerating rambut. Rating. Emang ngeret dikasih rating rambut. berapa waktu itu? 8,5 ya. Ya 8,5. Soalnya dia sebelumnya pernah ngobrol dulu sama aku lewat call gitu, terus dia nanya rambutnya bagus apa enggak. Terus aku komen aja di Kamu kerja di salon? enggak. Ya dia ngegodain dia aja maksudnya. Oh, dari rambutnya Ya. bagus. Basa-basi. Basa-basi. Oh, bahasa-bahasinya tuh lihat rambut. Dari rambut. Cowok kan biasanya suka cari perhatiannya dengan gayanya macam-macam. Rambut lah, apalah. Ya, Yang kamu suka dari Cimoy itu apa? lucu, cantik udah pasti. Kerja keras. Lucu. Kerja keras mandiri sih dia. Cimoy, kenapa sih kamu sekarang jaim banget, Cimoy? Bukan jaim salting, ini nahan salting sebenarnya. Kenapa salting? Cimoy itu enak kalau pakai bumbu, enak. Cimoy! Ya, apa Udah kak. Cimoy. Oh, Cimol. Cimol. Oh iya, enak itu. Apa yang kamu suka dari Cimoy? Lucu, mandiri, Lucu. cantik. Kalau Cimoy kenapa bisa jatuh hati sama Zidan? Duh apa ya? Ganteng kali ya. Oh, ganteng. Ganteng sih. Kali, kok pakai kali? Oi, Oh, gitu. yang komentar tuh banyak banget buat kalian berdua. Kita mau kasih lihat ya. Lucu banget langgeng ya Moy. Kenapa pada suka? Karena si laki tulusnya kelihatan. Semoga sampai pernikahan kalian ya. Cinta banget sama Amin, kalian. amin. Dan Jesar. Lihat kalian berdua semoga langgeng Moy. Moy, mau ingetin aja jangan kecintaan lagi ya. Oh, Mirip mudah-mudahan jodoh sama yang ini Moy. Tuh Gimana nih Moy. Cimoy, gimana? Banyak yang dukung. Banyak yang mendukung banyak yang hubungan kalian dukung. berdua. Seneng nggak? Seneng banget. Alhamdulillah. Kamu juga niat serius nggak sama Cimoy? Serius sih pasti ya. Maksudnya serius sih pasti itu maksudnya gimana? Kalau nggak serius suruh pulang aja kak. Kalau nggak serius nggak mungkin dikenalin ke orang tua sih. Oh, udah dikenalin ke orang tua? dia juga terakhir dikenalin sama orang tua gak jadi, gagal ya Wia. Siapa? Itu bukan berarti loh kalau dikenalin sama Siapa? orang tua kamu. Lupa. Zidan kamu tuh rambutnya gimana sih? Coba pengen lihat, coba gimana kalau Rambutnya dibuka? ini box braid. Oh, keren banget. Jangan pakai kupluk, udah bagus begitu. Ini rambut asli tapi Iya. Zidan. Dulu Zidan, pernah disambung juga sih. sama Cimoy kita mau main sebuah games di mana Iya. kita mau lihat 3 bulan Kalian kalian dekat kompak sekompak nggak apa. Dalam gitu? games Kekompakan. kekompakan. Bung-bungan ya. Pertanyaannya, Silakan boleh punggung-punggungan. punggung-punggungan. Apa sih, King? Cimoy ke situ sayang, Cimoy ke situ. Ngomongin yang enggak mulu lah. Cimoy ngadep sana. Lupa. Oke sorry. Oke. Berapa tanggal jadian kalian? Ada tanggal jadian nggak? Asik, Yang gede kali ya. Ih, asik. Kasih lihat siap ya. 1, 2, 3 kasih lihat ke kamera. 20-20. 20. Kamu apaan 20? Enggak 20. Oh, tanggal 20, masih tanggal 20. Bener tanggal 20 Mei betul. Benar. Oke, Mei betul ya. kapan ini? Mei kemarin, Mei tahun berapa? Mei kemarin. Oh baru kamu baru Kemarin Baru-baru. Udah 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Oke berikutnya. Apa makanan kesukaan Cimoy? Cimoy itu sekarang kelihatan lebih dewasa. Iya. Ya lo gak kayak dulu ya. Iya dong, mulai lebih baik, glow up Lebih sekarang. kalem ya? Hah? Iya lebih kalem loh Moy. Iya. Oke siap ya kasih lihat ya. lengan. 1, 2, 3. Ikan cabe. Kirain ikan dalam kolam ya. Oh benar. Oke betul ya. Di mana tempat first date kalian? Pertama kali ngedate di mana? Tahu. Pom bensin. 3 bulan mah kayaknya gampang ya. Iya. Siap, oke. 1, 2, 3. Tebet.
Cafe Salo. Oh. Cafe Salo tuh. Cafe Salo di Tebet gitu kan. Salo di Tebet. Iya. Kok tahu? Sekarang satu Tebet, satu Cafe Salo. Lu mau panjangin lagi nih durasi. Udah biar cepet. Terus. Berapa tanggal lahir? Oke, next. Berapa tanggal lahir Zidane? Cimoy bingung. Ayo, baru 3 bulan. Pasti tahu lah Mas Santu. 1, 2, 3. 21 Mei pindah. Sehari setelah jadian kompak banget mereka berdua. Ya. Sebutin hal yang paling Cimoy suka. Apa? Sebutin hal yang paling Cimoy suka. Ini terakhir ya. Aduh apa ya? Salon, Yang paling ke disuka salon, apa? Rambut. Dikasih apa misalnya? Apa King? Dikasih apa Cimoy? Oke, silakan Zidan kasih lihat ke kamera. Belum. 1, 2, 3. Oh sama. Pengen dikasih bunga. Sama. Langgeng ya, semoga nggak kayak kemarin-kemarinnya Cimoy ya. Soalnya kompak benar. banget kalian berdua. Iya, Tapi kalau ngomongin Cimoy dari dulu, Cimoy itu selalu viral. Kita mau kasih lihat ini dia Cimoy Iya. Mentality. Ya banget loh Cimoy sama dulu. Cimoy, gimana kamu lihat masa kecilnya Cimoy? Lucu-lucu aja ya. Lucu ya. Iya. Semua orang kayaknya masa Unik kecilnya gitu lucu. ya. Iya. Dan Dia malah sekarang kecintaan Mi. kecintaan sama Iya, kamu. kalau lihat- Jangan kau menganggap laki-laki kecintaan sebelum kau dinikahi. Sabar, Bu. Lah kan gue tahu dia main-main di rumah segala macemnya. Jangan aneh-aneh ya Cimoy. Laki-laki nggak bisa dipercaya kalau dia punya suami. Semua ya. Semua lu jangan begitu loh. Jangan percaya Nah lu laki-laki. laki-laki. Enggak, tapi ini penting buat para perempuan dimanapun berada sebelum menikah. Orang menikah aja bisa diselingkuhin apalagi. Bener. Wah. Cimoy ngeliatnya gimana Cimoy kamu? Aku lihatnya lucu kok. Lucu. Lucu. Menjadi diri kamu yang sekarang. Kamu ngeliatnya gimana? Lucu. Kamu yang sekarang. Aku yang sekarang. Apa yang membuat kamu semakin percaya diri? Masih sama loh. Masih sama kok. Tetap. Oke, sampaikan pesan untuk mereka yang sedang menyaksikan agar mereka semakin percaya diri dengan diri mereka apa adanya. Silakan Cimoy. Apa ya sayang? Bantuin dong. Pede, karena kamu pede kan jawabnya. Iya sih, karena harus pede sih. Karena kalau misalkan kalian gak pede, kalian gak mungkin sukses. Iya, betul. Kunci sukses dari Jalan pede. seorang Cimoy. Cimoy. Percaya diri. Terima Benar. kasih banyak. Makasih ya sayang. Cimoy sudah mengajarkan kita pentingnya percaya diri. Cimoy, kalau nikah undang-undang kita Pasti. semoga tidak ada lagi kata dihianati. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi. Bagi-bagi ambiar geger. Banyak semua bintang tamu kita dan sobat ambiar, terima kasih banyak sudah menyaksikan kami terakhir pagi hari ini. Ini dia Nita Thalia Bang Mandor. Nita Thalia. Om Perla. Bang Mandor, jangan janji lagi-lagi janji. Ayah ibuku